Bab 2037 Teknik Transmisi Suara Naga Suci untuk Waktu yang Lama. Gas beracun di tubuh Jilin menghilang. Semuanya kembali ke keheningan. Namun, radius 10 mil tempat Jilin berada, berubah menjadi sepotong pasir kuning. Tidak dapat diubah secara permanen. Mata Jilin dipenuhi dengan tekad, dan dia bergumam, alamat keluarga Linghu tidak sulit untuk diselidiki. Namun, menurut aura dalam gambar, orang-orang ini tidak terlalu kuat. Diperkirakan ada keberadaan yang lebih menakutkan di belakang keluarga Linghu. Aku sendirian, dan bagaimanapun juga aku tidak bisa bersaing. Kamu harus menemukan Chen Ye. Chen Ye ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Akademi Shenhuo macam apa yang dia tuju? Akademi sampah ini tidak mengizinkan orang lain masuk, itu pasti sekolah burung pegar. Jika Chen Ye pergi ke sini, itu hanya akan membuang-buang waktu. Aku harus mencari cara. Jika seseorang di dunia mendengar Jilin mengeluh tentang Akademi Shenhuo, yang sangat dirindukan oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya, mereka akan sangat ketakutan sehingga mereka tidak akan berani mengambil napas. Pada saat yang sama, keluarga Naga Suci, daerah terlarang segel misterius. Ketika keluarga Shenglong tahu bahwa tanah terlarang yang asli tidak dapat menjebak darah kebangkitan Ye Luor, mereka hanya bisa memerintahkan seseorang untuk memindahkan Ye Luor ke tempat yang disegel. Kekuatan tanah yang disegel ini berasal dari zaman kuno. Terjebak berarti tahun tanpa akhir. Hampir tidak ada yang bisa menyelamatkan, dan tidak ada yang berani menyelamatkan. Penindasan abadi. Mematahkan segel ini berarti menghancurkan fondasi keluarga Naga Suci. Gurun tak berujung. Ribuan rantai yang mencapai langit menjerat seorang gadis berkulit putih. Rantai memiliki busur guntur. Kekuatan busur petir ini ternyata adalah Tianlei. Wajah gadis itu pucat, dan matanya melihat sekeliling, sangat bertekad. Kupikir itu akan menjebakku. Garis keturunan saya terus-menerus terbangun, dan beberapa kenangan yang berdebu di benak saya juga tersapu. Ayahku tidak mati, dia masih hidup. Hanya. Mata Ye Luor tiba-tiba redup. Dia melihat segel dan represi dari rantai yang tak terhitung jumlahnya ini. Beberapa tidak berdaya. Sakit adalah yang kedua. Garis keturunannya memiliki kemampuan untuk pulih dari langit, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan buru-buru duduk. Seni transmisi suara Naga Suci dapat melampaui semua transmisi suara. Saat ini, satu-satunya orang yang saya percayai di benua Linghu adalah saudara Ye. Aku harus menyelesaikan teknik transmisi suara Naga Suci ini sesegera mungkin, jika tidak, kakak Ye tidak akan dapat menemukan tempat ini bahkan jika dia tahu bahwa aku terjebak oleh keluarga Naga Suci. Detik berikutnya, rantai bergetar. Ye Luor sebenarnya berada di bawah perbudakan seperti itu, dan mulai memahami hukum dalam ingatannya. Namun, gerakan ini bertentangan dengan langit, dan rasa sakit yang dialami tidak ada habisnya. Keringat ada di seluruh dahinya. Namun, matanya tegas dan tak kenal takut. Malam tiba. Reinkarnasi di kuburan. Chen Ye melirik bola merah dan biru di atas kepalanya, bertanya-tanya apakah itu ilusi, dia samar-samar merasakan hantu di dalam. Harus sedikit kuning. Iga kuno ini sangat sulit untuk disuling. Chen Ye bergumam. Pada saat ini, sesosok muncul di samping Chen Ye. Sosok itu mengenakan jubah hitam putih, penuh ritme. Di belakangnya ada kotak pedang besar. Napas di sekitarnya sangat jauh. Anginnya jernih. Chen Ye dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, Senior Feng. Chen Ye menemukan bahwa Feng Qing yang dianggap muda di antara banyak kekuatan besar, dan bahkan sedikit sulit diatur. Begitu kuat, tubuh asli pastilah jenius teratas yang memukau benua Linghu. Feng Qing yang melirik Xiao Huang dan berkata, jika orang ini kembali ke keadaan puncak zaman kuno, saya tidak akan terguncang. Jika tulang rusuknya disempurnakan olehmu, diperkirakan setidaknya 1000 tahun. Chen Ye terkejut, lalu tersenyum pahit, lalu berapa lama saya harus menunggu? Feng Qing yang menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti, itu akan muncul saat Anda paling membutuhkannya. Ngomong-ngomong, hati-hati besok. Orang bernama Zhou Chun itu tidak mudah. Mata Chen Ye menyipit, tidak pernah menyangka Feng Qing yang akan mengingatkannya. Mungkinkah Zhou Chun benar-benar kuat? Diam sepanjang malam. Hari ini, Akademi Shenhuo, cerah dan berawan. Akademi Shenhuo memiliki lapangan pertunjukan terbuka.
Lapangan pertunjukan mencakup area yang sangat luas, kira-kira seukuran 100 lapangan basket. Ada kursi di sekitar lapangan pertunjukan. Tempat duduknya banyak, tapi penontonnya tidak banyak, apalagi di sekolah itu hanya ada beberapa ratus guru dan murid, termasuk segala macam tukang. Dan orang-orang ini, hari ini, hampir semuanya hadir. Zhou Chun sudah memasuki venue saat ini. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat awan di langit. Seluruh orang itu tenang, seperti pohon kuno yang telah berakar di sini bertahun-tahun yang lalu. Tidak jauh, langkah kaki terdengar, dan sesosok melangkah ke arena seni bela diri dan datang ke Zhou Chun. Dan pada saat orang ini memasuki venue, ada ledakan teriakan yang menggelegar dari beberapa ratus penonton. Teriakan nama Chen Ye. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari wanita. Dalam beberapa hari terakhir, berbagai penampilan Chen Ye telah tersebar luas di akademi. Dan itu menjadi semakin aneh, dan bahkan ada desas-desus bahwa Chen Ye sama sekali bukan manusia, tetapi keturunan kerajaan Tuhan, yang hidup di dunia. Banyak siswa, terutama siswa perempuan, telah berubah dari ingin tahu tentang Chen Ye menjadi menyembah Chen Ye. Dibandingkan dengan Chen Ye, Zhou Chun jauh lebih rendah, kecuali untuk siswa kelas 2, banyak siswa lain bahkan tidak tahu Zhou Chun. Chen Ye memandang Zhou Chun, dan Zhou Chun juga memandang Chen Ye, mereka berdua saling fokus, dan tidak memperhatikan teriakan para siswa itu. Wajah Chen Ye berangsur-angsur menjadi serius, Zhou Chun sangat kuat, lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ini tidak bisa lagi diukur oleh ranah. Zhou Chun, dengan seluruh kekuatannya, terikat untuk menutup pintu. Tidak heran Feng Qing yang ingin mengingatkan dirinya sendiri. Zhou Chun tersenyum pada Chen Ye, "Halo, saya Zhou Chun." Chen Ye mengangguk dan berkata, "Chen Ye." Geking terbang, tergantung di atas bidang seni bela diri, terbatuk beberapa kali, dan seluruh bidang seni bela diri menjadi sunyi dalam sekejap. Geking melirik dua orang di lapangan dan mengumumkan, dalam tantangan akademi ini, pemenang akan memenuhi syarat untuk pergi ke Kerajaan Sembilan Serenitas untuk merayakan ulang tahun keluarga kerajaan. Selama tantangan, tidak ada nyawa yang harus diambil dengan sengaja. Terus serang, apakah kamu siap? Siap, jawab keduanya bersamaan. Geking berkata, tantangannya dimulai. Begitu suara Geking jatuh, temperamen Zhou Chun langsung berubah. Awalnya, dia tenang seperti pohon tua, tetapi sekarang, dia adalah pedang tajam dari tubuhnya. Di bawah agitasi niat pedang, sebagian besar siswa yang hadir merasakan hawa dingin di hati mereka. Zhou Chun, kamu belum bergerak. Hanya berdiri, ada niat pedang yang begitu kuat. Murid Chen Ye menyusut, dan saat niat pedang Zhou Chun meletus, Chen Ye juga memancarkan niat membunuh yang ekstrim. Dalam deru niat membunuh, ada auman harimau dan pedang yang bisa membelah dunia. Artinya, keduanya belum menembak, momentumnya sudah mulai bertabrakan. Sedikit kejutan muncul di mata Zhou Chun. Awalnya, Chen Ye hanya memiliki budidaya surga lapis kedua. Menurut pendapatnya, bahkan jika dia menyadari kekuatan alam, dia bisa bersaing dengan prajurit aperture bintang biasa, tapi itu hanya tingkat yang relatif dangkal. Sekarang tampaknya dia salah. Bab 2038 Pertarungan yang mengejutkan. Dia menemukan bahwa pemahaman Chen Ye tentang kekuatan alam tidak sebaik miliknya, tetapi ada pesona yang sangat misterius yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Jika dikatakan bahwa dia adalah pedang murni, pedang dengan ketajaman yang tak tertandingi, maka Chen Ye adalah pembunuhan yang kacau. Tampaknya ada darah, harimau, dan pedang dalam pembunuhan itu. Zhou Chun tiba-tiba berkata sambil tersenyum, saya pikir Anda hanya mengandalkan lawan untuk meremehkan musuh dan menggunakan kekerasan untuk memenangkan pertandingan. Sepertinya saya meremehkan Anda. Meskipun Zhou Chun mengatakan bahwa dia meremehkan, ada kesombongan yang tak terlihat dan penghinaan yang tak terlihat dalam kata-katanya. Chen Ye juga tersenyum dan berkata dengan ringan, apa? Apakah kamu takut? Jika kamu takut, kamu bisa mengakui kekalahan. Zhou Chun tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon, takut. Apakah kamu pikir kamu menakutkan? Saat dia mengatakan itu, senyumnya menjadi dingin. Chen Ye, aku tahu bahwa kamu sangat berbakat, tetapi kamu tidak boleh, kamu menghalangi jalanku. Jalan ini, tanpa hambatan apapun, dapat menghentikan saya untuk bergerak maju, Anda tahu. Jika saya takut, satu-satunya hal yang saya takutkan adalah Anda lebih lemah dari yang saya kira, dan jika saya bergerak, saya akan membunuh Anda secara tidak sengaja.
Ada pepatah di sekte pedang Tai kami, yang disebut pedang memasuki alam ekstrim, dan melihat para dewa memotongnya. Bahkan jika dewa menghalangi jalanku, aku akan memotongnya di bawah pedang. Chen Ye, apakah kamu pikir kamu adalah dewa? Apakah Anda memenuhi syarat untuk membuat saya takut? Chen Ye menatapnya dengan ringan dan berkata, kamu Jian Xiu, apakah kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Zhou Chun memang memiliki semacam kesombongan di tulangnya. Chen Ye percaya bahwa orang seperti ini akan terus bangga bahkan jika dia mati, tapi jadi apa? Lihat Tuhan dipenggal. Sangat bagus, maka saya, Chen Ye, adalah dewa-dewa. Zhou Chun mendengar kata-kata itu, tertawa lebih dingin, dan berkata, bagus sekali, semoga kamu tidak mengecewakanku. Bagaimanapun, awan kabut menyelimuti seluruh bidang seni bela diri dalam sekejap. Zhou Chun berkata dengan suara rendah, alam pedang Yuntian, buka. Kekuatan kerajaan melonjak di lautan awan. Seluruh lautan awan ini diubah oleh pedang Qi Zhou Chun yang sangat kental. Begitu lautan awan keluar, wajah beberapa siswa tahun ketiga berubah. Orang lain tidak bisa melihatnya, tetapi mereka bisa melihatnya. Dunia pedang ini, yang terlihat seperti awan berkabut, sebenarnya sangat kuat. Dia bahkan menyentuh tepi alam penyegelan gerbang. Chen Ye pasti kalah. Hanya mengandalkan kultivasi alam ciptaan, bagaimana cara bersaing dengan alam yang dekat dengan bukaan bintang yang ekstrim ini? Atau dunia pedang kuno yang terkenal dengan kekuatan penghancurnya. Banyak siswa tahun ketiga melihat lautan kabut di hati mereka merasa bahwa bahkan jika mereka melawan Zhou Chun ini, mereka mungkin akan kalah. Pada saat ini, Chen Ye, yang berada di lautan awan, juga mengerutkan kening, dan lapisan aura pembunuh yang kental beredar di sekitarnya. Ketika Zhou Chun membuka ranah, dia ingin membuka ranah niat membunuh pada saat yang sama, tapi kekuatan ranahnya benar-benar ditekan oleh Zhou Chun. Hanya untuk melindunginya, agar tidak terpengaruh oleh dunia Zhou Chun. Pada saat ini, suara Zhou Chun yang sedikit mengejek terdengar di lautan kabut. Chen Ye, apakah ini ibu kota kebanggaanmu? Sepertinya aku terlalu menyanjungmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku takut, dan kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghalangi jalanku. Tebas. Saat berikutnya, di lautan kabut, raungan naga tiba-tiba meraung, dan samar-samar, seekor naga kabut bisa dilihat. Di lautan kabut, ia melintas sangat cepat, dengan niat pedang yang tak tertandingi, bergegas menuju Chen Ye. Zhou Chun menebas pedang ini dengan penuh percaya diri. Sejak kultivasinya, hanya ada sedikit orang yang dapat memblokir pedangnya. Dan apa yang dia hadapi selalu menjadi monster, dia tahu bahwa Chen Ye mungkin memiliki beberapa keuntungan, tetapi di depan pedangnya, dia juga rentan. Pedangnya adalah segalanya. Penonton lainnya, awalnya, mungkin masih memiliki kepercayaan pada Chen Ye, tetapi sekarang setelah melihat kekuatan pedang Zhou Chun, mereka juga menggelengkan kepala dan menghela nafas. Chen Ye ini mungkin luar biasa, tetapi dengan dia saat ini, sangat mustahil untuk mengalahkan Zhou Chun. Mungkin, beri Chen Ye 1 tahun lagi, atau bahkan beberapa bulan, dia akan dapat mengejar Zhou Chun, tetapi dengan dia sekarang, itu terlalu sulit. Menurut pendapat mereka, sekarang, Chen Ye yang awalnya arogan juga harus mengalami kengerian Zhou Chun, bukan? Bahkan ada orang yang telah menunjukkan senyum menghina, menunggu untuk melihat Chen Ye dikalahkan oleh pedang Zhou Chun. Terutama anak kelas 2. Karena, orang lain mungkin tidak mengenal Zhou Chun karena profilnya yang rendah, tetapi, juga siswa tahun kedua, Zhou Chun, adalah kebanggaan dan kerinduan mereka. Menurut pendapat mereka, Zhou Chun adalah pelaku kejahatan terkemuka di zaman kuno dan modern, hanya Chen Ye. Seperti yang dikatakan Zhou Chun, tidak ada kualifikasi untuk menghalangi jalannya. Bahkan, mereka semua siap. Setelah Chen Ye dikalahkan, dia siap untuk tertawa dan mengejek. Pada saat ini, mata Chen Ye bersinar di wajah Yunlong yang mengaum padanya. Wilayah Zhou Chun terdiri dari ki pedangnya, dan ada perbedaan yang tidak dapat dibedakan antara yang asli dan yang palsu, dan Yunlong ini, yang menggunakan pedang sebagai tulang dan ki sebagai tubuhnya, benar-benar memberi Chen Ye semacam perasaan menghadapi naga sungguhan. Pedang Zhou Chun memang memiliki keunikan tersendiri, bahkan bisa dikatakan sebagai ilmu pedang di luar benua Lingwu. Bertarung melawan Zhou Chun tidak diragukan lagi akan memberikan inspirasi baginya dalam latihan Santianyi Jian. Adapun teror. Bahkan di hadapan keberadaan pintu yang tertutup, Chen Ye tidak pernah takut. Bagaimana dengan Zhou Chun?
Pedang busuk binatang itu bergerak, dunia berubah warna. Cahaya ilahi di mata Chen Ye menyala, dan kekuatan spiritual gelisah, dan di lautan putih awan, cahaya kemasan tiba-tiba muncul. Di lautan niat pedang ini, niat pedang yang kuat meletus. Dalam cahaya pedang, bentuk harimau muncul. Kuat, sangat kuat. Pada saat ini, penonton kembali dihebohkan, tidak hanya para siswa, tetapi bahkan beberapa tutor terkejut. Zhou Chun dan yang lainnya mengetahuinya, jadi mereka siap secara mental, tapi bagaimana dengan Chen Ye? Bahkan para mentor tidak tahu banyak tentang mahasiswa baru yang memenangkan tempat pertama di kompetisi Rising Dragon, tapi sekarang, mereka melihatnya. Pedang Chen Ye pasti memiliki kekuatan untuk membunuh sebagian besar pembangkit tenaga bintang aperture dalam 1 detik. Bahkan para mentor yang telah melakukan kontak dengan beberapa jenius yang luar biasa, mau tak mau tersentuh. Sudah sangat mengejutkan bahwa kultivasi keberuntungan dapat mengalahkan seniman bela diri bukaan bintang, tetapi bagaimana dengan Chen Ye? Bahkan puncak lubang bintang dapat dikalahkan dengan 1 pedang. Bakat macam apa ini? Namun, beberapa mentor masih menggelengkan kepala, dengan penyesalan di mata mereka. Chen Ye memang luar biasa, tapi yang dia temui adalah Zhou Chun. Saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang yang luar biasa, Jin Hu dan Yunlong meraung dan bertabrakan. Ruang hancur, bumi bergetar, dan bahkan topeng pelindung bidang seni bela diri mulai berkedip.